Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat teman-teman. Ini lagi di kebun jagung ya. Nah, ini jagungnya sudah mulai bagus ini. Sudah besar-besar. Jagungnya sudah mau tua teman-teman. Paling nggak sampai 1 bulan lagi sudah tua ya. Itu buahnya sudah kering semua nunya, rambutnya. Tinggal nunggu tua lah. Ini tinggal nunggu kita tebas rumputnya supaya bawahnya bersih ya. Cuman karena tukang tebasnya lagi nebas di gunung, ini tetap nunggu ya, nunggu giliran ya. Jadi itu teman-teman, sebelum pembahasannya teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak gagal paham untuk menyimak cara-cara petani jagung yang tidak diolah lahan ya. Nah, ini caranya teman-teman ya. Tapi yang belum subscribe dulu. Yang sudah subscribe terima kasih ya. Yang sudah mendukung channel Wiratadaya Pertanian dan Pertanian Organik. Mudah-mudahan bisa sukses selalu dan kita bisa bekerja sama setiap harinya. Kita bisa upload video, bisa kirim video ke tempat kalian. Cuman kemarin aja kayaknya enggak ya, kemarin cuman sedikit karena kita lagi perlu di perjalanan kemarin teman-teman, jadi enggak bisa bikin konten. Jadi baru hari ini datang ini ke kebun lagi. Nah ini rencana teman-teman. Jadi teman-teman, kita cara untuk keamanannya jagung ini, kita bersih rumputnya ya teman-teman. Cara kerja kita, kalau yang dari sana udah pakai arit ya, dari sana pakai arit. Jadi saya tadi mau ngonten dari sana, benturan dari mataharinya dari barat, kita mending dari baratnya arah ke sana ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman, kita di jagung ini perawatannya lebih lumayan kayak merawat cabai ya. Kita dari tanam itu udah rawatannya luar biasa ya, beda sama di pertanian pisang. Kalau pertanian jagung ini luar biasa rawatannya. Nah ini nanti teman-teman, setelah tua kering, nanti setelah kering itu lagi perawatan lagi teman-teman, untuk panennya, jemurnya. Nah itu ya, itu udah perawatan lagi, namanya perawatan. Nah mudah-mudahan karena harga sekarang ini bagus teman-teman, bisa lebih bagus lagi nanti. Jadi kita walaupun itu nggak kecewa teman-teman ya, kita nggak kecewa, tetap untung aja, diuntungkan sama jagung karena harganya lumayan bagus. Untuk saat ini di Kaltim Kalsel ini jagung sudah 6.000 ya, 6.500 teman-teman. Jadi untuk pertanian itu, pertanian sekarang ini semua pertanian itu harganya luar biasa teman-teman ya. Terima kasih sama Pak Menteri Pertanian yang sudah mendukung pertanian, harga stabil di mana-mana stabil, itu udah terima kasih Pak. Mudah-mudahan teman tani kita semangat semua karena udah ada dukungan dari pemerintah ya. Dan juga untuk musim tanam selanjutnya teman-teman yang tidak menggunakan pupuk organik kayak saya, itu bisa beli pupuk subsidi. Itu sekarang bebas teman-teman, di mana-mana ada ya, di mana-mana ada yang mau beli ya. Artinya mau teman-teman pesen COD langsung ke Gresik bisa, mau kemana bisa, yang penting ada cuannya dulu ya. Nah, harga sesuai sama pupuk, harga pupuk subsidi ya. Yang tadinya kalau kita dibantu pemerintah kita membelinya 125 ya. Nah itu udah plus lain-lain ya. Mungkin kalau di toko-toko mungkin bisa 150 atau 170 teman-teman, karena untuk ongkos muat, ongkos itu kita sesuaikan aja ya teman-teman. Tapi kalau harga masih rata-rata 200 masih aman teman-teman, petani masih bisa ketawa ya. Itu untungnya kita di pertanian untuk zaman sekarang, harga teman-teman ya. Petani karet lumayan, harganya naik. Petani sawit apalagi, petani jagung apalagi ya. Sedang petani yang paling rendah
artinya harga paling rendah itu ya tales teman-teman. Tales ini sekarang sudah 5.000 6.000 1 kilo dari produksi pertanian ya, bukan dari tengkulak. Kalau udah di tengkulak udah 12.000 sampai berapa ribu gitu. Jadi teman-teman yang khususnya teman-teman merantau yang perlu pertanian, belajar tani, kita sharing bareng-bareng ya. Mau tani apa? Mau tani pisang, tales, jagung, cabai, tomat, dan lain-lain. Kalau ada yang kurang paham bisa hubungi aku ya. Di link deskripsi ada nomorku kan, bisa dihubungi. Kita di kelompok tani perbatasan ya, kelompok tani maju bersama ya. Jadi teman-teman bisa kontak sewaktu-waktu untuk cara-cara bikin pupuk organik, cara-cara petani jagung yang pakai pupuk kompos bagaimana, yang tanpa olah lahan bagaimana, yang olah lahan bagaimana, kan gitu. Kalau ini teman-teman maklum ya, ini tidak olah lahan kemarin yang ini, karena multipator saya itu satu kelompok cuman ada satu multipator, tapi kelompoknya ada 23 teman-teman ya. 23 kelompok itu yang nanam jagung, khusus jagung itu sekitar hampir 18 orangan lah, 18 orang. Sebagian enggak diolah lahan. Yang nanam cabai, hampir semua nanam cabai sama tomat itu walaupun skalanya kecil, nanam semua teman-teman ya. Jadi karena itu kebutuhan pokok hari-hari yang kita makan, kita tetap nanam walaupun hanya 1.000 pohon atau 5.000 pohon kita tetap nanam ya teman-teman. Karena memang kita arahkan untuk ke situ, karena itu untuk kebutuhan kita hari-hari daripada kita beli, terutama cabai, tomat, bawang daun dan sebagainya. Kita di pertanian ini semua harus nanam, jangan sampai kita beli ya. Yang beli kalau bisa kita tani ini hanya micin, garam, itu aja ya, atau terasi itu ya. Lainnya diusahakan bikin sendiri semua, sayuran bikin sendiri. Apalagi kalau kita tani daun singkong beli, kangkung beli, itu lucu teman-teman ya. Tapi memang kenyataannya di sini banyak yang begitu teman-teman, karena kita males nanam yang pinggir-pinggir rumah itu, kita tancepi daun batang singkong bisa diambil daunnya itu. Jadi karena kita males ini tadilah yang bikin kita tidak berkembang. Kita pelihara males dan pelihara gengsi, akhirnya kita tidak berkembang. Ya teman-teman ya, itu cara kerja kita di pertanian. Walaupun kita ini teman-teman tadi tema utamanya ke jagung, tapi ini kemana-mana nggak masalah teman-teman, karena kita sama-sama perlu itu ya. Ya kalau jagung kan udah nyata, yang tidak diolah lahan ini keadaannya begini ya, karena ini agak kecil teman-teman, ini tanahnya banyak erosi ya, karena agak banyak erosi, terus banyak batu-batuan, banyak bebatunya tanahnya, jadi agak kurang besar, tapi isinya full teman-teman, karena dari bibitnya ya. Bibitnya kalau nggak salah ini bibit somo ya, somo. Ada yang sebelah sana itu Meksi. Nah, somo itu mungkin asalnya dari mana, atau dari Jawa Barat atau dari Jawa Timur, nggak tahu. Kayaknya sih dari Tulungagung ini bibitnya. Tapi penuh teman-teman ya, penuh, satu pucuk itu penuh kayak Meksi, kurang lebih lah sama bibit Meksi. Itu. Jadi kita tidak perlu khawatir, teman-teman yang perlu bibit jagung, ke daerah saya sini banyak penjualan bibit jagung di toko-toko pertanian. Cuman karena untuk dalam pemerintahan Pak Prabowo nggak ada bantuan bibit jagung teman-teman ya. Nah kalau daerah lain nggak tahu loh, kalau daerah sini nggak ada. Kalau dulu sih zaman Pak Jokowi masih ada bantuan bibit jagung, bantuan pupuk masih ada ya. Kalau sekarang ini bantuan bibit jagung nggak ada ini. Bibit cabai yang nggak ada, bibit bawang nggak ada, semua bibit pertanian nggak ada untuk tahun ini ya. Kalau tahun sebelumnya di Pak Jokowi itu semua kelompok tani itu dapat bantuan ya, dari bibit bawang, bibit cabai, bibit jagung, dan pupuknya lengkap ya. Jadi sekarang mungkin ya kita maklum, mungkin banyak yang dilarikan ke Papua, sehingga di Kalimantan ini walaupun
itu agak di nomor berapa gitu, nomornya nggak tahu lah ya, dinomorkan berapa gitu ya. Walau padahal di sini nih pengen betul pertanian jagung yang modern itu. Jadi alatnya juga nggak ada ya, kita masih pakai manual. Alat kita multipater cuma satu, gentenan ya, giliran. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.